Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan uji asumsi klasik lagi. Nah, yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama ada uji multikolonialitas. Caranya itu adalah analyze regression linear. Yang keuntungan itu jadi dependent. Independennya jadi aset dan harga saham. Statistiknya itu begini. Terus plotnya yang Y itu SRESID, yang ini ZPRID, ini nya di checklist, habis itu save-nya standardize, continue, oke. Nah, kita lihat ini yang pertama, ini histogramnya. Di sini menunjukkan datanya normal. Nah, begitu juga yang normal PP plotnya ini. Kalau titiknya itu mengikuti garis diagonal nih, kayak begini, dan tidak menyebar, berarti datanya itu normal. Nah, lanjut kita ke one sample QS. Itu caranya ada analyze, non-parametric, test, ada lalu ke legacy dialog, pilih one sample QS. Tes variabel listnya itu masukin aset, harga saham, dan keuntungan. Habis itu tes distributionnya itu kita centangnya normal, terus oke. Nah, habis itu kita balik lagi ke sini. Yang res 1 ini kita hapus. Nah, ada cara kedua nih one sample QS-nya. Caranya itu analyze, sama kayak tadi, non parametric. Analyze, regression linear, dependent sama independennya tuh sama kayak yang tadi. Yang statsnya jangan dicentang dulu, plotsnya juga masih sama, save-nya juga. Nah, langsung kita oke kan. Nah, ini ada hasilnya, itu ada ini tabel residual statistiknya. Habis itu kita cari lagi one sample QS, masih one sample QS, analyze, ke non parametric, legacy dialog, one sample QS, masukin yang unstandardized. Nah, kita lihat nilai Sigtu Taylor-nya ini kan nilainya itu besar dari 0,05, berarti distribusinya itu normal. Nilainya besar dari 0,05, berarti distribusinya normal. Lalu uji yang selanjutnya itu ada uji multikolonialitas. Caranya itu kita ke analyze, regression linear, independennya masih sama, statistiknya itu estimate sama covariance metric dan collineary. Save-nya polos aja, nggak usah diceklis apa-apa. Lalu
Nah, kita lihat tabel koefisiennya. Nih, kita lihat tabel koefisiennya sama tabel kolinearitinya. Nah, dia ini syarat lolosnya itu kan nilai toleransinya besar dari 0,10 atau kecil nilai VIV-nya kecil dari 10. Nah, kriteria pengujiannya itu jika nilai toleransinya besar dari 0,10 dan nilai VIV-nya kecil dari 10, maka data tidak mengalami multikolinearitas. Nah, di sini kan nilainya besar dari 0,10 dan kecil dari 10, berarti datanya tidak mengalami multikolinearitas. Nah, selanjutnya itu ada uji Durbin. Caranya analyze, regression linear kayak biasa. Statsnya tetap, tapi yang Durbin ini kita checklist, Durbin-Watson. Terus plots-nya juga tetap. Save-nya juga nggak usah ada apa-apa. Lalu oke. Nah, yang kita baca itu tabel ini, Durbin-Watson-nya ini. Kan nilainya ini nih 1,870. Nah, kita lihat nih sesuai sama tabel yang ini, tabel Durbin-Watson ini. Kalau nih yang K-nya 2 dan N-nya ini, K-nya kan 2. Nah, jadi ini kan di sini DL-nya 0,692, DU-nya 1,6413. N-nya kan 10, K-nya 2, berarti DL-nya 0,6972 dan DU-nya 1,6413. Nah, jadi keputusannya itu tidak terdapat korelasi positif. Nah, untuk autokorelasi negatifnya tadi kan DW-nya 1,870. Tinggal kita kurangin aja. Cara kuranginnya itu yang ini, 4 kurang DW, terus besar dari DU. Nah, jadi keputusan yang diambil itu benar karena sesuai dengan pengurangan yang tadi. Nah, terakhir ada itu run test. Caranya analyze non-parametric, legasi dialog, runs. Masukin standardize, cut point-nya median, lalu oke. Nah, ini kita lihat tabel run test ini. Nah, seek to tailor-nya itu kan besar dari 0,05 nih, dia 1 kan. Berarti keputusan diambilnya itu tidak ada korelasi, tidak ada autokorelasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.